Ngomong jam berapa nih? Dua. Yuk ganteng yuk. Yuk ganteng yuk. Pokoknya moga-moga malam ini cerah lah ya. Jangan rame lagi kayak kemarin. Lumayan cuannya. Tapi kemarin nggak ada yang sakit kan? Dari jatuh. Lur, akhirnya aku dapat kesempatan kerja di pasar malam. Wes suwe banget aku coba ngelamar, tapi baru kali ini kesampaian. Lokasinya ada di Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Doain hari ini laris manis Tanjung Kimpul yo. Soalnya dari kemarin di sini hujan terus. Ngomong jam berapa nih? Dua. Gimana sih? Main siram-siram aja. Ah, kira-kira dong. Ah, nggak asik. Udah, saya siap-siap dulu. Nggak asik. Sebelum pasar malam dibuka, para pekerja koyo aku gak boleh absen ikut apel bersama. Mengawali kegiatan pada sore hari ini, tenang, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kegiatan iki jadi momen penting untuk pengecekan kesiapan, mulai dari kondisi wahana sampai tanggung jawab masing-masing petugas. Selain menawarkan keseruan, keselamatan pengunjung tetap jadi prioritas utama, Lur. Gerak di tempat. Gerak. Jadi, tadi kita harus lompat-lompat gitu. Oh. Sing pertama, aku ngecek wahana kora-kora. Cek oli bang. Joli? Iya. Yalah. Posisi klahernya ada di ujung sana, Lur. Mau gak mau, aku harus naik ke ketinggian 10 meteran buat tetesin olinya, biar putaran mesinnya mulus, gak seret. Meskipun judulnya cuma 10 meter, tapi yorodo deg-degan karena cuma ngandelin satu bilah besi yang terbentang untuk bertahan di ketinggian. Tapi wong namanya gundul gitu loh, gak boleh gentar. Masalah beginian sih kecil. Perangkat wahana emang gak full mesin, Lur. Mesinnya cuma bertugas buat ngasih tenaga awal ben perahunya bisa berayun. Selanjutnya, gerakan ke kanan dan ke kiri masih harus dikendalikan manual. Kang, Bang. laka rata sudah dioli. Udah siap. Udah bisa dicoba mesin? Boleh dicoba apa sih ya? Ya, Silakan ya. ya. Berarti makin banyak penumpangnya, gasnya makin gede ya? Ketoke semua wis aman. Tak ngecek wahana lainnya yo. Udah Kang, saya ngecek yang lain dulu ya. Ya. Kalau wahana satu iki gak ada mesinnya, Lur. Jadi bener-bener ngandelin tenaga manusia. Satu, dua, tiga, yuk. Naik ya. Yuk. Yuk ganteng yuk. Yuk ganteng yuk. Tarik yuk. Yuk. Yuk, mari yuk. Belum apa-apa, aku wis jatuh aja. Tapi tenang, Lur. Iki baru pemanasan yo. Kelihatannya sih seru banget yo. Bisa gelantungan sambil lari-larian. Tapi ternyata cukup bikin napasku Senin Kemis alias ngos-ngosan. Aman tuh. Aman. Ternyata nggak gampang ya. Ya. Kelihatannya sih mah Ya. simpel banget.
ternyata butuh napas yang panjang juga. Sama teknik ya. Yaudah, saya ngecek yang lain. Nanti saya bantu lagi sini lah. Ya, terima kasih. Pak, izin Pak. Saya pamit mencari makan dulu, lapar sekali. Tadi ngapain aja kamu? Oh, tadi saya ngecek semua Pak. Sampai itu ke korak-korak, saya suruh rolling yang di atas. Oke. Oh, jangan lama-lama ya. Kita mau buka soalnya. Oh iya Pak. Oke. Mari. Ya, ya Pak, ya Pak. Teh Raisa, mau kemana? Ini dulu habis panen. Oh, Teh. Mau nggak Teh? Kita masak bareng Teh. Ah, enak nggak dulu mau aku masak nih. Enak lah. Lapar aku. Boleh, boleh. Lur, iki bahan-bahannya wis komplit. Ada lamtoro, coklat putih, tepung terigu, biskuit merah, gula, telur dan mentega. Untung Teh Raisa baik hati. Kalau kayak gini masaknya, pasti jadi lebih cepet yo. Teh Raisa lagi petikin biji lamtoro alias petai Cina. Dibanding dengan petai biasa, biji lamtoro ukurannya lebih kecil dan tipis. Selain itu, baunya agak terlalu menyengat, Lur. Kamu dari mana, Dok? Dari pasar malam. Ah, ada pasar malam. Iya, ini lagi siap-siap tadi, gue lapar banget. Cuma kasih waktu sejam, istirahat, nanti kerja lagi. Udah lapar lagi. Boleh dong, nanti aku ajak ke sana. Boleh Teh. Emang belum pernah ke pasar malam? Belum, jarang di sini pasar malam. Iya sih, nanti aku ajak ke sana dah. Selanjutnya, Teh Raisa nyiapin biskuit. Dipotong besar supaya teksturnya masih terasa. Aku tak bikin adonannya yo Teh. Coklat batangnya sengaja tak potong halus supaya saat dipanaskan bisa meleleh dan menghasilkan rasa manis susu yang lembut. Masalah coklat putih wis selesai. Saya tinggal bagian campur-mencampur. Seperti biasa, aku mengandalkan dua bahan ini untuk mengembangkan adonan. Kalau adonannya wis memucat, langsung masukin menteganya. Setelah potongan coklat putihnya masuk ke adonan, aduk terus sampai teksturnya halus. Teh, minta anunya Teh, lamtoronya. Udah dulu adonannya. Iya. Lanjut, masukin lamtoro dan potongan biskuitnya. Yang terakhir, masukin tepung terigu dan aduk sampai tercampur rata. Teh, aku patengin adonannya dulu ya. Iya dulu. Jangan lupa, permukaan loyangnya dilapisi minyak atau mentega dulu yo, biar adonannya gak lengket. Dulu, ini tadi ada yang ketinggalan. Oh, ya Teh. Tinggal dipasang-pasang aja Ya, kan? di atasnya ya. Biar makin cantik kayak Teh Raisa, permukaannya tak tambahin lempengan biskuit Lur. Panggang kurang lebih 40 menitan supaya bagian dalamnya matang sempurna dan bagian luarnya lebih renyah. Ini dia hasilnya Lur. Inovasiku kali ini terinspirasi dari brownies. Mantap yo. Ayo lah. Kita coba. Iya. Rasanya pas banget. Dominan manis karamel dan butternya. Butiran lamtoronya bikin teksturnya khas. Lamtoro ini dia bisa menurunkan kolesterol, menjaga gula darah. Jadi aman ya walaupun pakai manis-manis gini. Iya. Jadi kita bisa makan banyak dengan aman. Teh, ini tempat kerjaku Teh. Wah yuk, duluan yuk. Makannya mulai. Banget dibawa ke sini. Wah, Sesuai janji, aku mau ngajak Teh Raisa ke pasar malam. Bentar. Kak, ini saudara kan ya? Ini aja juga. Nur,
wahana ini juga mengandalkan tenaga manusia. Tak sepik-sepik dikit yo, ben kedatanganku ke sini membawa Teh Raisa gak dilaporin ke juragan. Oh iyo, meskipun judulnya pasar malam, tapi pasar rakyat ini wis buka dari jam 4 sore. Gimana? Enak kan? Naik komedi putar. Banget, Dul. Selain wahana yang menguji keberanian, ada juga permainan berhadiah yang bisa dicobain. Kalau beruntung bisa dapat boneka sampai peralatan rumah tangga juga lor. Pilihan jajanannya juga banyak pol. Wis, jadi jangan takut kelaparan pokok men. Pantesan aja pasar malam selalu ramai pengunjung. Piye jamanmu lor? Produk UMKM. Nah, ini nih yang jadi jagoannya. Aku pengen banget ngajakin Teh Raisa naik ombak banyu. Yuk. Semua pengunjung wis naik. Saatnya aku dan konco-konco muterin wahana sambil unjuk gigi. Supaya makin seru, ada yang melakukan atraksi, bahkan salto tipis-tipis. Iya, keren ya lur. Aduh, ternyata genggamanku gak cukup kuat lur. Alhasil badanku nabrak pembatas wahana. Tapi rapopo, kan badanku iki termasuk otot kawat balung wesi. Aman wis. Lanjut. Yo wis lur, tak ngatur napas dulu yo. Perjalananku di tanah Majalengka masih berlanjut lur. Suasana pedesaan yang hangat dan pemandangan alam yang indah bikin aku betah tinggal di kampung ini. Ma, itu baik, Kacuna kali. Ah, nggak apa-apa. Udah, nanti nyangkut di sana. Ya udah. Iya, nanti dicari. Ini pasti kayaknya si Eneng nih. Pucuk dicinta, ulam tiba. Wah, kesempatan iki. Aku bisa sekalian PDKT sama si Gelis dari Majalengka. Neng, ini Neng, kayaknya si Neng ya. Bukan, Ah, gak usah malu-malu Neng. Ini kan sepasang nih. bukan ini punya emak tadi hanyut. Ah, gak usah malu-malu gitu. Ini udah tak ambilin nggak apa-apa.
itu. Hah? Pupunya si emak. Belah, salah tangkep aku lur. Keburu semangat soalnya. Ternyata celananya si emak. Pantesan dia senyum-senyum terus ke aku. Aduh. Yaudah Neng, tak bantu nyuci Neng. Udah, ini udah beres. Mau ke kebun katel. Sekalian yuk antar. Oh, ayo ke kebun yuk. Yuk. Ma mau diajak gak? Udah biarin Mak, biar Makanya saya yang nyuci ini aja. loh, Mak. Kamu belanjaan diajak. Cuciannya nggak usah saya. Diajak nih. Wah, iki yang namanya sambil menyelam minum air lur. Akhirnya aku bisa deket sama Nang Risma. Ini dia yang namanya katel. Sejenis daun muda dari tanaman kedelai yang menjadi ciri khas kehidupan pedesaan di Majalengka. Nah, setelah berbentuk seperti ini, daun katel siap dipanen dan biasanya langsung dijual ke pasar lur. Desa Munjul ini salah satu penghasil daun katel paling terkenal di Majalengka lur. Udah dulu cukup. Nanti tolong bantu bersihin sama tumisin ya. Oh, gitu? Iya. Ya. Sebelum dimasak dan diolah, cuci daun katel sampai bersih. Sebagian warga desa di sini biasanya makan hanya bagian daunnya saja. Tapi kalau aku sih suka semuanya, sekaligus sama batangnya lur. Neng Risma sedang menyiapkan bumbu tumisan katel tuh. Di Majalengka, tumisan katel lebih dikenal dengan nama pencok katel. Kali ini pencok katel akan dibuat menjadi isian cupcake. Kue modern yang lembut dan beraneka warna. Biasanya pencok katel langsung dicampur bumbu dan dimakan mirip dengan bumbu lawat. Bumbu yang harus disiapkan untuk pencok katel antara lain bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kencur, gula merah, dan garam. Yuk, semangat Neng nguleknya, biar rasanya makin sip. Dul, ini bumbunya. Nanti tolong minta ditumisin aja. Udah teh, nanti kalau matang aku antar ke sana. Oke lur, soal tumis-menumis serahkan padaku. Langsung aja tumis bumbu sampai warnanya menguning dan aromanya semakin kuat. Setelah itu, masukkan daun katel dan aduk selama kurang lebih 10 menit. Ingat lur, jangan sampai terlalu lembek, soalnya bakalan ngilangin nikmatnya si daun katel. Balik lagi ke Neng Risma yuk. Sekarang waktunya membuat adonan cupcake-nya. Ini bahan-bahan yang mesti disiapin lur. Di antaranya telur ayam, mentega cair, tepung terigu, gula halus, dan vanili bubuk. Campur kocokan telur ayam dengan semua bahan tepungnya lur. Kocok terus sampai menyatu dan adonan lembut, bebas dari gumpalan. Tambahkan vanili bubuk di akhir dan campur sampai merata. Dijamin gampang dan anti gagal yo. Teh, Ya. ini tumisnya udah mateng. Ini mau dibikin apaan sih teh? Mau dibikin cupcake dul. Cupcake. Iya. Penasaran nih. Udah sini duduk bantuin saya Oh, bikin. ya.
Kalau sudah beres, langsung aja bagi 2 adonannya yo. Biar bisa dibuat menjadi 2 warna yang cantik dan indah. Kalau biasanya cupcake punya isian manis seperti coklat dan stroberi. Kali ini kita bikin cupcake dengan isian pecok katel, Lur. Perpaduan antara resep modern dan tradisional. Masukkan dulu adonan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Selanjutnya, masukkan tumisan dan tutup kembali dengan adonan, Lur. Udah, saya kukus ya. Oh, kukus dulu. Kamu beresin ini ya, Dul. Oh ya, Teh. Setelah ini, kukus adonan selama 20 menit. Soal mengukus, serahkan pada Neng Risma aja deh. Biar hasil jadinya cantik kayak Neng Risma. Setelah dikukus, adonan cupcake akan sedikit mengembang, membuat tampilannya semakin ciamik, Lur. Pas banget iki, mumpung masih anget, bisa langsung dimakan. Dul, ini udah jadi cupcake-nya. Saya cicipin, Teh ya. Ntar dulu, dihias dulu biar cantik kuenya. Walah, hampir kelupaan, Lur. Masih ada satu proses lagi, yaitu menghias cupcake dengan krim pelangi. Sebelum disajikan, kita hias dulu dengan tambahan topping krim pelangi yang lembut dan manis. Tuh lihat, tampilannya langsung berubah total, Lur. Makin ayu kayak si Neng. Paduan warnanya menggugah selera. Nggak kalah deh sama kue-kue yang dipajang di toko besar. Kerja keras membuat inovasi kue dari daun katel sepertinya berbuah manis. Tuh lihat hasilnya. Silahkan nilai sendiri, Lur. Ini kan nih paling cantik nih kayak si Neng. Ya televisian. Waduh, gimana? Man nggak diajak aja. Udah lah, Mak, gak usah ribut-ribut dah. Makan, Udah, makan, sok. makan. Kali video tak? Ya, sok. Mau makan kue? Iya. Wis, daripada kelamaan, mending kita cobain aja yuk. Wah, rasanya istimewa. Paduan manis, asin, dan creamy membuat cupcake pencok katel iki semakin nikmat disantap, Lur. Cocok untuk teman ngopi atau ngeteh di sore hari ki. Selamat makan, Lur. Daerah asam bagus terkenal dengan potensi buah asam. Aku mudah menemukan tanaman asam di hampir sepanjang jalan Situbondo Banyuwangi. Panen asam juga butuh trik khusus. Tidak boleh asal petik. Ini yang mau dipanjat. Oh, ini pohonnya? Ya, pohon ini. Pohon asem yang mau kupanjat ini tingginya sekitar 15 meter.
Aku dan Pak Ahmadi memanjatnya dengan berbekal tali tambang dan pengaman mirip harness. Keamanan tetap nomor 1 loh ya. Nah, kalau yang ada di punggungku, karung untuk wadah asam. Bagian tepinya sengaja diberi rangka supaya mudah memasukkan asam ke karung. Kata Pak Ahmad, asam atau asam Jawa termasuk tumbuhan tropis. Tanaman ini tumbuh baik di wilayah yang musim keringnya cukup panjang. Biasanya ditanam di pinggir jalan sebagai tanaman peneduh. Dalam satu buah asam begini bisa berisi 10 biji. Kalau sudah matang, asam berubah jadi coklat dan teksturnya lengket. Ternyata asam banyak bergerombol di ujung ranting. Wah, kalau begini mau nggak mau aku harus menjangkau sampai ujung-ujung sana. Oke, siapa takut? Walaupun sempat was-was, buktinya aku bisa berpijak di sini. Tiupan angin yang lumayan kencang sempat mengalihkan konsentrasiku. Aku harus membagi konsentrasi antara mencari buah asam dan juga menjaga keseimbangan tempatku berdiri. Setiap pohon, biasanya Pak Ahmadi bisa mengumpulkan sekarung asam. Sudah lumayan banyak asamnya. Sebaiknya aku turun dari pohon sekarang. Gak usah dipikirkan caranya. Ya memang begini caranya. Mengandalkan satu-satunya tali yang aku pegang. Dul, ini bawa pulang dulu. Saya mau pancet yang satu lagi nih. Oh iya ya Pak. Pak, saya pulang dulu ya Pak ya. Ya, ntar. Saya nyusul dah. Pak, dapat asam banyak nih Pak. Tolong disortir yang matang dikupas ya. Oh iya Pak. Mbak Vita perlu biji asamnya. Wah, penasaran aku jadinya. Untuk apa ya biji asam? Aku pernah mendengar kalau biji asam yang sudah dihaluskan bisa mengobati radang atau bengkak. Buah asam matang, kulitnya sudah coklat dan kering. Kalau masih hijau, tandanya masih mentah. Biji asam terlalu keras untuk diolah. Aku harus merebusnya. Bisa saja direbus biasa, tapi butuh waktu seharian. Sebaiknya di presto, hanya perlu waktu 2 jam.
Kalau sudah matang, jadinya seperti ini. Biji asam akan terlepas dari kulit dan daging buah. Kulit bijinya juga melunak. Nah, air rebusannya tentu saja bisa diminum. Biji asam inilah yang diminta Mbak Vita. Oke deh, segera saja aku antar ke dia. Ternyata Mbak Vita akan membuat lepet. Aku sudah bisa menebaknya dari janur atau daun kelapa yang ada. Lepet kan identik dengan janur, iya toh? Nah, kalau untuk bahan lepet, memakai beras ketan yang sudah direndam semalaman dan parutan kelapa. Untuk 1,5 kg beras ketan, Mbak Vita harus memarut 3 butir kelapa. Semakin banyak parutan kelapa yang dipakai, lepetnya akan semakin gurih. Kalau masih kurang gurih, bisa ditambah garam sesuai selera. Biasanya, aku makan lepet yang isinya kacang tolo atau kacang merah. Mbak Vita menggantinya dengan biji asam. Aku jadi penasaran rasanya. Pak, ini Pak biji asamnya Pak. Oh iya, biji asam langsung dicampur ketan dan parutan kelapa ya. Setelah tercampur rata, tinggal dibungkus janur. Supaya isi tidak keluar, jangan lupa diikat tali dari pelepah batang pisang. Selanjutnya, lepet direbus selama 1 jam. Lepet harus terendam seluruhnya dalam air, supaya matang merata. Rasa jajanan tradisional ini memang tiada duanya. Gurih dan manis beradu di lidah. Aku baru tahu, rasa biji asam mirip kacang merah. Manis gurihnya menambah cita rasa lepet. Mantul pokoknya, mantap betul. Oh, Lur, kamu suka ya? Iya Bu, enak banget rasanya. Ayo, masih pada semangat ndak? Harus yo. Koyo aku nih, masih semangat di kebun. Oh ya Lur, Sembalun memang terkenal dengan hasil perkebunannya. Salah satunya bawang putih. Bawang putih baru bisa dipanen kira-kira antara 100 sampai 120 hari setelah ditanam, Lur. Ciri-ciri bawang putih yang bisa dipanen sih nggak ribet, Lur. Yang penting daunnya udah mulai kekuningan. Terus pastikan ya Lur, bagian bawah batangnya harus keras. Lur, meskipun matahari cukup terik, tapi aku tetap semangka. Semangat. Soalnya ngelihat pemandangan di sekitar Sembalun yang nguapi tenan. Seneng banget aku. Udah sarapan, Kak. Ayo jajan apa? Ada roti, ada Barter bawang bisa kan? bisa.
Bang, ayo bang. Lur, unik nih di Sembalu niki. Masih berlaku sistem barter loh. Jadi kalau para pekerja lagi bertani dan mau jajan, iso ditukar sama hasil bumi nih. Walah, koyo zaman nenek moyang dulu yo. Ini dia nih lur, UMKM-nya Ibu Saehun. Di sini bawang putih bakal diolah jadi black garlic atau bawang hitam. Eits, bukan sulap bukan sihir lur, bawang putih jadi bawang hitam. Sebelum diolah, bawang putih dipisahkan dari daunnya terlebih dahulu dan dipisahkan dari sisa akarnya. Tolong ini dimasukin ke dalam ya. Oh, bawa ke dalam? Ya. Oh, ya. Kasih ya. Bu, ini bu, bawang yang udah dikupas. Iya. Terus diapain? Oh, dimasukkan sini. Oh, masukin sini. Beuh, aroma di dapur produksinya harum banget. Butuh waktu 14-20 hari dipanggang di dalam magicom atau oven. Sampai bawang putih menjadi bawang hitam. Proses yang butuh waktu lama inilah yang ngebuat harga black garlic jadi melambung lur. Oh, dulu kamu suka ya? Iya bu, enak banget rasanya. Ya, doinya ternyata Wija pada suka. Nih, buat kamu nih. Semua bu? Iya. Makasih Bu cantik. Wah lur, ini sih rezeki yo. Habis kerja, aku dikasih sepiring bawang hitam. Enak iki pasti kalau diolah. Kebetulan Kak Suci lagi masak-masak lur. Aku tawarin siapa tahu bisa dimasak bareng. Kak Suci, Halo Dul, lagi masak apa Kak? ini aku lagi masak kerang. Aku bosan dapat black garlic. Bisa nggak Kak dicampurin ke kerangnya Kak? Bisa banget loh Dul, boleh minta tolong nggak langsung dikupasin aja? Wah boleh. Ternyata Kak Suci mau masak kerang keju lur. Nah, biar rasanya makin mantep, ditambahin bumbunya dengan bawang hitam. Kalau bumbu lainnya sih ada irisan bawang bombay, kol ungu, lemon, dan cabai merah besar lur. Bumbu halusnya cuma cabai rawit aja lur. Nggak usah pakai bawang putih lagi yo. Soalnya rasa bawang hitam ini udah strong alias kuat banget. Sudah Dul? Baru segini Kak? Ya udah nggak apa-apa Dul. Sekalian direbusin kerangnya. Oh iya. Ini direbusin Bumbunya? aja. Ini ada bumbunya. Oh ya. Minta tolong sekalian ya Dul. Sudah, aku rebus dulu ya Kak ya. Yuk, makasih Dul. Kerang yang dipakai Kak Suci namanya kerang kijing lur. Ukurannya memang lumayan besar-besar biar puas. Sebelum dimasak, kerang harus dibersihkan dulu lur. Soalnya di cangkangnya banyak banget lumpur yang masih menempel. Harus disikat dengan sekuat tenaga nih. Sambil menunggu kerang, Kak Suci membuat saladnya dulu buat teman makan kerangnya. Peras jeruk lemon dan campurkan dengan gula. Lalu aduk hingga rata. Baru masukkan kol ungu dan peras-peras hingga kol lemas. Kalau aku setelah membersihkan kerangnya langsung tak rebus lur. Merebusnya pakai daun jeruk dan garam untuk menghilangkan bau amis dan kotoran yang masih menempel. Jangan khawatir yo kalau airnya jadi berwarna kebiruan. Tandanya kotorannya sudah blas. Masak hingga cangkang kerang terbuka dengan sendirinya yo lur. Dul, udah belum
belum? Udah Kak, udah matang? Ya udah, aku aja yang gantiin masak di sini ya. Yaudah, aku tinggal dulu ya Kak ya. Oke, Ndul. Panaskan margarin, lalu tumis cabai rawit dan bawang bombay hingga harum. Selanjutnya, tuangkan susu cair. Sambil menunggu kuah mendidih, haluskan bawang hitamnya, baru tambahkan ke dalam kuah. Jangan lupa keju olesnya lur. Namanya juga kerang keju toh. Aduk-aduk dan terakhir tambahkan cabai merah. Lur, ini dia kerang keju bawang hitamnya udah jadi. Tuh, lihat lur, tampilannya wapi ya. Ada sayur-sayurannya yang membuat perpaduan warnanya cerah bingit. Terus, kerang yang dilapisi bumbu keju bawang hitamnya menggiurkan banget. Aku ndak sabar mau nyicipi lur. Yuk Kak Suci. Wah, iki sih juara. Bumbu kejunya gurih banget. Perpaduan dari susu dan keju dengan gurih umami dari kerang dan tentunya bawang hitam yang punya rasa unik. Aromanya itu loh, menggoda banget, bikin pengen nambah terus. Bawang hitam kalau dimakan sendirian udah meleleh di lidah, apalagi kalau dimasak gini semakin yummy.